Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Silakan komen. Mungkin ada pertanyaan ditulis di kolom komentar. Silakan berkomentar yang sopan. Kalau tidak bisa berkomentar yang sopan, kasar, menghina, sebaiknya tidak usah ditulis ya. Karena video kali ini saya mau membahas tentang hal yang sudah kita ketahui, yaitu tentang pembunuhan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mati karena dibunuh akibat masalah politik. Ya, enggak ada hubungannya dengan iman, Islam, enggak. Yang membunuh Husain itu orangnya Muslim, mukmin. Ya. Dan yang membunuh pasukan Kufah dan Syam juga orang Muslim. Ya. Cuma karena masalahnya ada di situ konflik duniawi, konflik tentang jabatan kekhalifahan, ya, al-wilayah. Jadi hadis yang menyebutkan bahwa Al-Husain itu keluar menuju Irak untuk memperbaiki kondisi umat kakeknya itu adalah pernyataan yang salah. Sebab zaman itu para sahabat masih banyak yang hidup. Masih ada tabi'in, masih ada fuqaha, masih ada orang-orang yang berilmu. Jadi harusnya yang lebih utama para sahabat yang ngomong seperti itu. Karena mereka yang lebih ngerti tentang maslahat umat. Ya, jadi itu alasan yang tidak bisa dibenarkan. Intinya, apakah boleh kita menuduh Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu itu sebagai pembunuh Husain? Dalam ilmu pengadilan hukum itu tidak boleh kita menuduh tanpa bukti. Kalau yang menuduh, dia harus membuktikan. Lalu apa tanggapan ulama tentang masalah ini? Mari kita lihat kitab Wafiyatu A'yan wa Anba'u Abna' Az-Zaman. Karya Ibn Khalikan di jilid ketiga. Di sini dijelaskan di halaman 288. Waqad afta al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi mithli hadhihi al-mas'alah bi khilafi dhalika fa innahu su'ila amman saraha bila'ni Yazid. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali ya, dia seorang Asy'ari ya, seorang Asy'ari. Dia ditanya tentang orang yang dengan terang-terangan melaknat Yazid. Apa fatwa Abu Hamid Al-Ghazali yang kebanyakan oleh orang-orang yang menamai diri mereka sebagai aswaja, kita ini pengikut Imam Ghazali. Ya. Akan saya tes apakah kalian pengikut Imam Ghazali atau ikut-ikutan aja. Wa man za'ama anna Yazid amara biqatlil Husain radhiyallahu anhu aw radhiya bihi fayanbaghi an yu'lam bihi ghaya hamaqah. Jadi barang siapa yang menuduh bahwa Yazid menyuruh untuk membunuh Husain radhiyallahu anhu atau beliau ridha dengan itu, maka seharusnya diketahui ya bahwa dia itu orang yang sangat tolol, ya, ghaya hamaqah. Ya. Jadi beliau berkata seperti itu karena beliau tahu ya bahwa nggak boleh menuduh tanpa ada bukti. Ya, kalau ada hadis riwayat maka harus diperiksa riwayatnya. Ini riwayat sumber dari mana? Ya, dari sunnah atau dari Syiah. Kalau sumbernya dari Syiah dan terkonfirmasi dhaif atau bermasalah sanadnya, ya maka langsung dibuang di tempat sampah. Karena asar-asar dari sahabat mereka
setia di bawah baiat Yazid. Ya, adapun penduduk Madinah, mereka yang sudah menerima bantuan uang dari Yazid, mereka malah memberontak. Ya, harusnya mereka tidak memberontak. Harusnya konfirmasi dulu kenapa Husain terbunuh, harus dicari-cari. Ya, nah, ternyata yang membunuh penduduk Kufah, harusnya mereka ke Kufah nyerang orang-orang itu. Ya, bukan malah mengkudeta Yazid di Madinah, mengembalikan pusat kekhalifahan di Madinah. Karena itu adalah kesalahan strategi besar dalam politik. Ya, ibaratnya dulu ibu kotanya Indonesia itu misalnya Bandung. Ya, kemudian presiden baru sudah dilantik, pusat pemerintahan pindah ke Jakarta. Ya, selang beberapa tahun lewat, ya, kemudian dipilih presiden baru. Lalu karena ada masalah ya di kota, misalnya kota Sukabumi, ya, orang-orang itu ya ada konflik perang di situ, akhirnya penduduk di Bandung memberontak lalu mengembalikan pusat negara di Bandung, ya, padahal pusat negara di Jakarta. Ya, ini kesalahan strategi, ya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa orang seperti itu tidak usah ditanggapi karena dia tolol, tidak paham. Ya. Baik, kemudian di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mawdu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Ya. Jadi hal-hal yang diambil dari poin-poin penting dalam hadis-hadis yang palsu. Maudhu' itu palsu. Ya. Karya Al-Maqdisi. Nah, di sini di halaman 84 dijelaskan. Nah, nomor 29, wa minal mawdu'at ma dzukira min sabi. Ya, sabi itu menawan, ya, menawan wanita dan anak-anak. Nah, biasanya sabi itu penawanan itu ya pasti untuk perempuan dan anak-anak, ya. Tapi itu sudah tidak bisa kembali, ya. Biasanya nanti dijual sebagai budak. Yazid li ahlil bait. Jadi cerita ya, dari hal-hal cerita yang palsu itu sabi, ya, mengambil, ya, yaitu dilakukan oleh Yazid terhadap ahlul bait. Ahlul bait di sini maksudnya keluarganya Husain, ya, bukan bukan ahlul bait Nabi. Ahlul bait itu kan keluarga, ya, artinya keluarga, berarti keluarganya Husain. Wa irkabihim 'alal ibil araya dan menaiki, dan mereka itu ditelanjangi dan dinaikkan ke ontas dengan telanjang hatta nabatalaha sinaman, ya, sehingga uh, onta itu akhirnya memiliki dua punuk, ya. Sinam itu punuk. Wahia al-bakhati, ya. Al-bakhati itu onta yang punya dua punuk, itu disebut al-bukht, ya. Sedangkan onta yang satu sinam itu disebut al-ibil, ya, atau al-jamal, ya. Nah, qala Ibnu Taimiyah wa hadza min aqbah al-kadzib. Jadi ini adalah dusta yang paling keterlaluan. Orang Arab itu menghormati wanita, menghargai wanita. Apalagi ketika datang Islam, mereka jauh lebih menghargai wanita. Ya, Yazid orang soleh, orang yang faqih, ahlul hadis. Mana mungkin beliau berani berbuat seperti itu. Ya. Perbuatan seperti ini itu hanya berani dilakukan oleh kelompok-kelompok yang rendahan dari kalangan orang Majusi atau dari orang-orang paganisme itu yang suka memamerkan dirinya telanjang, ya. Ada beberapa agama itu yang mereka bertelanjang ria, ya. Adapun Islam tidak, Islam mengharamkan itu. Kemudian nomor 31, dakwah anna Yazid amara biqatlil Husain, yaitu klaim bahwa Yazid memerintahkan untuk membunuh Husain. Ini juga
dan juga bangga kepadanya atas kejadian itu adalah kesalahan besar. Itu adalah kebohongan, kepalsuan, dan kizib, kedustaan besar. Nah, ini di kitab ini. Nanti kalian bisa cek sendiri di kitabnya. Kemudian Ibnu Salah, ya, Fatwa Masail Ibnu Salah, jilid pertama. Ibnu Salah orang yang dikenal, ya, seorang ahlul hadis, ya, dan seorang yang faqih. Masalah, ya, perkara, yaitu rajul ya'taqid anna Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Bayangkan ya, Ibnu Salah bilang radhiyallahu anhu, ya. Sedangkan kita ini yang awam-awam tidak berani ngomong radhiyallahu anhu, ya. Tapi kalau sebagian orang awam yang terkontaminasi dengan tasyayyu, mereka malah bilang alaihissalam, Husain alaihissalam, Ali alaihissalam, ya. Ibaratnya mau disamakan dengan Nabi. Amara biqatlil Husain. Jadi Yazid memerintahkan untuk membunuh Husain. Ya, ada salah seorang yang mengklaim itu. Ya. Padahal itu adalah klaim yang dusta, yang perlu ada pembuktiannya. Wa yasubbu wa yal'anuhu ala dzalik. Maka dan orang itu juga menghina Yazid dan melaknatnya. Ya. Apa jawaban beliau? Lam yasih indana annahu amra biqatlih. Jadi tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Yazid memerintahkan untuk membunuh Husain atau senang dengan kejadian itu. Kemudian wa amma sabab Yazid, ya, wa la'nih, ya, adapun menghina Yazid dan melaknatnya, falaisa min sya'nil mu'minin. Adapun menghina Yazid dan melaknatnya itu bukan termasuk urusannya orang-orang mukmin. Bukan termasuk orang-orang yang mukmin seperti itu. Ciri karakter orang mukmin yang hakiki itu tidak seperti itu. Ya. Harus ada pembuktian. Mana pembuktiannya? Nggak ada. Nah, berarti dusta. Ya. Pertama bohong, kemudian menghina, kemudian melaknat. 3 dosa. Nanti di padang mahsyar ditanyai, kenapa Anda menuduh Yazid melakukan itu? Nah, jangan anggap ya ini hal yang ringan. Dan agamanya orang Syiah itu seperti itu, suka menghina, suka melaknat, ya. Baik, kemudian Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa dalam kitab Majmu' al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Kita lihat di halaman 410. Fa inna Yazid bin Muawiyah wulida fi khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Yazid ini beliau lahir di zaman khilafah Utsman. Wa kana fi syaja'ah wa karam wa lam yakun mudhiran lil fawahish kama yuhka anhu khusumuhu. Jadi beliau itu orang yang pemberani, orang yang karim, dermawan, dan dia bukan orang yang menampakkan al-fawahish, yaitu hal-hal keji kayak zina, minum khamr, pacaran, ya. Seperti apa yang diceritakan tentangnya, yaitu musuh-musuhnya, khusumi. Kemudian wa huwa lam ya'mur biqatlil Husain. Beliau tidak memerintahkan untuk membunuh Husain. Itu riwayat yang sahih. Jadi subhanallah ya. Subhanallah. Beliau dapat bonus pahala yang sangat banyak di akhirat, ya. Sedangkan orang-orang yang mencela, melaknat para sahabat, para tabi'in, itu hidupnya semakin sengsara. Kita lihat Syiah itu, ya. Mereka memukul-mukul diri mereka, ya, menangis-nangis di hari Asyura, kemudian memukul dada-dada dan punggung mereka dengan senjata-senjata tajam, ya, tatbir,
ya, kemudian wanita-wanitanya juga memukul-mukul wajah mereka. Itu semua adab, ya, hukuman terhadap diri mereka karena mereka berani-beraninya melaknat dan menghina para sahabat dan tabi'in yang sudah Allah berikan keutamaan bagi mereka. Ya, itu balasan setimpal dari Allah. Ya, jadi ini sebagai sunni kita harus hati-hati dalam bertindak. Jangan ikut main perasaan, ya, main perasaan atau main hakim sendiri seperti itu. Tidak bisa. Jadi harus semua itu di bawah timbangan syariat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.